anggota Komisi 10 sudah menyampaikan, pimpinan juga sudah menyampaikan pendapat dan saran. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menteri untuk menyampaikan tanggapan dari pertanyaan, kemudian saran serta pendapat yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10. Jadi sudah banyak sekali Pak Menteri. Ya, Waktu kita kurang lebih 17 menit. Mohon dimaksimalkan. Kami persilahkan. baik. Terima kasih pimpinan Komisi 10, pimpinan rapat Pak Lalu Adrian, Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan, masukan, saran, kritik yang telah disampaikan terkait pembuktian sejarah. Mohon Pamdal untuk Pamdal. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup ya. Cukup. Ya, tolong kembali ke tempat masing-masing. Awasi sisa yang baru. Ya, cukup. Pamdal tolong diamankan. Pamdal tolong diamankan. Cukup. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan. Kami persilakan Pak Menteri untuk Baik. lanjutkan. Terima kasih. Pertama tentu terkait dengan anggaran. Ya, saya kira menyangkut masalah anggaran ini kita telah bicara dengan Kementerian Keuangan, pagu indikatif yang diberikan kepada semua KL ini memang hanya kebutuhan dasar. Ini menurut informasi dari Sekjen yang juga dengan tim yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi hanya kebutuhan dasar terkait dengan belanja pegawai dan belanja operasional. Nah, telah dilakukan juga trilateral meeting untuk pengajuan tambahan anggaran ini pada tanggal 22 Mei untuk meminta tambahan sesuai dengan tadi yang telah kami sampaikan 4,9. Jadi tentu ini memang sesuatu yang sangat penting sekaligus menjawab beberapa pertanyaan mungkin tidak secara kronologis gitu ya. Tapi banyak tadi tanggapan masukan yang terkait dengan anggaran. Jadi kita harapkan tentu pagu indikatif ini memang bukan yang final, tetapi pola yang diberikan oleh Kementerian Keuangan hanya memberikan pagu indikatif yang sangat dasar sekali terkait dengan belanja pegawai dan belanja barang ya. Nah, maaf. Jadi belum ada program, belum ada kegiatan. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan dengan trilateral. Tentu saja ini bukan refleksi dari postur anggaran yang sesungguhnya. Nah, nanti kita akan memaksimalkan tentu saja sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah sekarang ini. Dan terkait dengan realisasi, sebagaimana tadi telah juga kita maklumi bersama, realisasi anggaran ini karena blokir baru dibuka pada bulan Mei, tentu saja belum maksimal. Dan juga memang ada beberapa pendekatan kita ini terkait line base dan juga performance base dalam budgeting kita. Kita memang berada di dalam satu rezim anggaran yang line base budgeting gitu ya. Bagaimana menghabiskan anggaran secepat-cepatnya. Nah, kita ingin di Kementerian Kebudayaan selain tentu penyerapan anggaran itu penting, tetapi bagaimana performance lebih penting lagi ketimbang penyerapan anggarannya. Karena saya kira kalau menyerap anggaran saja sih saya kira sangat mudah. Nah, tetapi bagaimana performance-nya gitu. Jadi performance based budgeting ini menurut saya juga sangat penting dan saya ke dalam kepada semua rekan-rekan di eselon 1, eselon 2, performance based ini harus melebihi dari target gitu, bukan mengurangi dari target.
termasuk di dalam pola awal itu dengan adanya public-private partnership, dengan anggaran yang bisa kita efisiensikan, misalnya kalau kita bisa merenovasi, merevitalisasi satu situs budaya, tapi kalau kita bisa efisienkan mungkin bisa jadi 5 situs cagar budaya, kira-kira begitu. Jadi lebih banyak kita ingin menekankan juga performance based budgeting kita supaya hasilnya itu lebih banyak. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden, bagaimana kita mengefisienkan anggaran tetapi impact-nya lebih besar daripada anggaran yang ada. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran saja. Lalu terkait dengan gerakan seniman masuk sekolah, saya kira ini sudah cukup banyak. Belajar dengan maestro juga sudah berjalan. Dana Indonesiana, terkait dengan dana Indonesiana, kita berusaha untuk mempermudah dana Indonesiana ini. Memang cukup banyak komplain, cukup banyak keluhan dari kalangan seniman, budayawan, pegiat-pegiat budaya, terutama kesulitan secara administratif. Mereka menyampaikan kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, jadi kita berharap ini, karena ini bernegosiasi juga dengan LPDP dari Kementerian Keuangan untuk mempermudah dan memperbanyak. Dan kita memang harapkan lebih inklusif, lebih transparan. Semua penerima dananya juga akan kita tayangkan di website gitu ya. Dan juga kita berusaha menayangkan yang lama juga, yang lama-lama, yang dulu-dulu. Karena banyak penerimanya itu memang ini dana ini kurang terserap karena kesulitan-kesulitannya tadi. Jadi kita akan tayangkan siapa saja penerima dana Indonesiana dari awal sampai tahun 2024, kemudian yang baru ini yang baru dibuka sampai berikutnya. Siapa saja dan jumlahnya berapa. Nah, dan kita akan buat laporan ini sehingga ada akuntabilitas